Selamat datang di channel saya, Putra Lomblen. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel saya ini dengan menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Semoga dengan bantuan dan dukungan dari teman-teman sekalian, channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, kita mulai saja dengan materi kita hari ini. Sekarang kita lihat tentang penomoran ya. Kita lihat tentang penomoran. Jadi ketika kita mengetikkan pasti kita akan melewati yang namanya membuat penomoran di dalam teks, ya toh? Apakah penomoran menggunakan huruf atau angka atau simbol? Kalau penomoran itu kita pakai yang ini, bullets dan numbering. Kalau bullets itu kalau kita mau penomoran menggunakan simbol. Kalau numbering itu penomoran kita menggunakan angka atau huruf. Ini contoh teks kita, bab 1 pendahuluan, lalu A latar belakang masalah, lalu akuraf, lalu di bawah simbolnya ini dia pakai simbol ini, lalu ada penomoran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setiap kali kita mengetik, kita harus selalu berpatokan pada kursor ya. Kursor kita mulai dari kita taruh di pinggir. Jadi kita mengetik mulai dari pinggir. Ketik bab 1, lalu enter pendahuluan. Huruf kapital semua ya. Lalu kita enter 2 kali. Enter 2 kali. Kita lihat di sini penomoran pertama itu A titik latar belakang, ya, A titik latar belakang. Berarti kita ketik A titik lalu spasi. Dia langsung otomatis membuat penomoran. Lalu kita ketik latar belakang, latar belakang masalah. Kita lihat di situ A dia agak ke dalam ya. Posisi A ini dia agak ke dalam. Kita bisa kasih dia ke pinggir secara otomatis ya. Kita kasih ke pinggir secara otomatis dengan cara kita klik di sini. Ini. Di situ ada decrease indent, itu untuk ke kiri ya. Kalau ke kanan itu ada increase indent. Kita klik di decrease indent di sebelah kirinya. Maka dia ke kiri. Kemudian supaya lebih rapi, kita atur dia punya hangingnya ini. Di atas ini. Perhatikan hangingnya ini. Perhatikan hanging. Kita klik di sini. Lalu kita kasih rapi lagi. Kita kasih ke kanan sedikit. Sampai di bagian titik di mistarnya itu. Kita kasih ke kanan sedikit supaya dia rapi. Lalu itu sudah nomor A. Kalau kita tekan enter, maka dia otomatis muncul nomor B. Dia otomatis. Karena kita sudah setel tadi penomoran otomatis. Tapi kan di teks kita ini kita belum sampai ke B masih A. Berarti kita hapus saja B. Kita backspace 1 kali, 2 kali. Lalu kita mengetik paragraf pertama. Ini paragraf pertama. Itu paragraf pertama. Untuk masuk ke paragraf kedua kita tekan enter. Kursornya berpindah ke bawah, kita masuk paragraf kedua. Kita lihat di kalimat terakhir, kepala sekolah membawahi titik 2. Lalu di bawahnya ada 2 poin ya. Di masing-masing poinnya dia pakai simbol. Dia pakai simbol ini ya. Berarti kita tekan enter dulu supaya kursornya berpindah ke bawah.
Lalu kita pilih di bullets sini. Bullets. Kita klik. Lalu kita pilih tadi sesuai dengan simbol yang di teks tadi. Ini ya, simbolnya ini. Kita klik di situ. Lalu kita bisa kasih rapi dia. Kita bawa ini first line indentnya, kita bawa ke dalam sedikit supaya dia lurus dengan L di latar belakang masalah. Lurus. Lalu kita ketik poin pertama. Kita sudah poin pertama tadi kita enter, maka dia otomatis muncul poin kedua dengan simbolnya itu. Di sini hanya 2 poin ya. Ketika kita tekan enter, dia muncul lagi simbol yang ketiga, tapi kita hanya sampai 2. Berarti ini kita hapus. Kita tekan saja backspace di keyboard sampai dia terhapus dan kursor menuju ke pinggir. Masuk ke paragraf berikut ya. Sudah enter tadi, berarti kita masuk di paragraf berikutnya. Paragraf yang berikut. Saya copy saja ya. Itu paragraf ketiga. Di situ di paragraf ketiga itu di kalimat terakhirnya yang memiliki karakteristik titik 2. Titik 2 1 2 3 4 ini. Berarti enter, kita enter lalu mulai 1 titik spasi. Lalu kita kasih rapi saja di atas, kita luruskan dengan simbol ini. Kita geser yang ini, first line indent. Kita geser ini supaya dia lurus. Lalu kita mulai ketik 1 inisiatif individual. Ketika kita tekan enter, dia otomatis muncul 2 ya. Ketika kita tekan enter, dia otomatis muncul 2. Toleransi terhadap tindakan. Enter lagi, dia muncul 3. Lalu enter lagi, dia muncul 4. Otomatis dia. Lalu dia kan hanya sampai 4 poin. Berarti kita enter, dia muncul 5, tapi 5 ini kita hapus. Kita tekan backspace saja sampai kursornya menuju ke pinggir. Di pinggir garis itu. Lalu kita masuk ke paragraf berikutnya. Saya copy saja. Kemudian ini sebuah kutipan ini dia pakai huruf miring semua ya. Tapi dia masuk ke paragraf baru. Kemudian kita lihat bab 1 pendahuluan kita kasih tebal. Kita blok, lalu kasih tebal, kemudian dia akan ke tengah ya. Kita lihat ini, dia ke tengah. Berarti kita tekan di center ini, center. Dia ke tengah. Kemudian latar belakang kita kasih tebal, kita blok. Bawa kursor ke pinggir ini, pointer ke pinggir ini, lalu kita klik, dia akan terblok. Lalu kita kasih tebal. Kemudian ini paragraf ini dia condong ke dalam ya. Paragraf ini dia condong ke dalam. Baris pertamanya condong ke dalam. Berarti kursor kita taruh di paragraf pertama, lalu kita geser first line indent ini ke dalam. Sampai dia lurus dengan L. L yang di latar belakang. Begitu juga untuk paragraf kedua, karena sama dengan formatnya sama dengan paragraf pertama. Oh ya, sorry, kita pakai justify dulu ya. Kita pakai justify dulu supaya dia rata kiri kanan. Lalu paragraf kedua sama formatnya dengan paragraf pertama. Berarti kursor kita taruh di paragraf pertama. Kemudian kita tekan di format painter. Kita tekan di format painter. Lalu kita klik di paragraf kedua. Formatnya sama dengan paragraf 1. Lalu kita tekan lagi format painter.
kita kasih formatnya sama di paragraf ketiga. Nah, kita tekan lagi di format painter, kita klik lagi di paragraf yang berikutnya, itu, supaya dia condong ke dalam. Kemudian ini juga kita kasih ke dalam. Ini kita kasih miring semua ya. Kita italic. Kita kasih miring. Ini sebuah teks yang sudah rapi setelah kita atur tadi ya. Bullets, kemudian kita menggunakan bold, lalu italic, kemudian kita menggunakan numbering, lalu kita atur paragraf melalui indentasi di mistar tuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan video-video terbaru dari Putra Lomblen.